Tuhan, Tuhan Sang Maha Besar. Tak ada yang bisa menerima. Semua haus dengan kedudukan hidup. Kenikmatan dunia hanyalah sementara. Kekekalan hanya milik Tuhan. Berjalanlah, bersyukurlah. Tuhan ada, akan selalu melindungi. Tuhan Sang Maha Besar, Sang Maha Agung. Tuhan ada. Yang bisa menerima semua haus dan kedudukan hidup. Kenikmatan dunia hanyalah sementara. Kekekalan hanya milik Tuhan. Berjalanlah, bersyukurlah. Tuhan ada, akan selalu melindungi. Tuhan ada. Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya kerja, hasilkan berkat jasmani maupun rohani adalah ibadah dunia serta akhirat. Ini kalau persepsinya dari persepsi rohani dan persepsi dari persepsi Tuhan, teman-teman. Kalau cerita dari persepsi dunia atau orang yang punya keyakinan, kerja yang menghasilkan berkat itu adalah kerja yang berkaitan hanya jasmani saja, teman-teman, yang terkait dengan dunia saja. Adapun kerja yang menghasilkan berkat rohani dan untuk di akhirat kadang-kadang tidak dihargai, teman-teman. Nah, ini yang kita mesti coba luruskan gitu. Nanti dari beberapa yang nanti saya sharingkan di situ akan kepikir, teman-teman. Contohnya misalnya yang jelas-jelas itu cerita Nabi Nuh gitu kan. Nabi Nuh sebelum mengerjakan bahtera yang diperintah peraturkan Tuhan Allah gitu, untuk Nabi Nuh ngerjain bahtera gitu untuk keselamatan dia sendiri, keluarga dia maupun sesama yang di sekitar Nabi Nuh gitu. Ya, Nabi Nuh itu adalah pengusaha bertani, petani gitu. Ya, pengusaha petani. Nah, setelah mengerjakan bahtera kapal besar itu gitu, selesai juga Nabi Nuh kembali menjadi petani lagi. Cuman bedanya mungkin waktu saat pertama belum membangun bahtera, ya berarti Nabi Nuh hidup dengan pola-pola petani yang duniawi gitu. Tapi setelah Nabi Nuh taat melakukan pembangunan bahtera tersebut, ya sehingga dia lebih seperti apa ya, mengalami masa jeda 120 tahun loh, teman-teman. 120 tahun itu saya perkirakan setengah masa kerja waktu dia menjadi petani gitu.
itu setengahnya. Jadi 120 tahun. Jangan-jangan waktu jadi petani ya waktu itu ya kira-kira totalnya 240 tahun teman. Kenapa 240 tahun? Karena Nabi Nuh waktu ngerjain Bahtera itu umurnya 480 teman. Jadi saya ambil separohnya 240 tahun. 240 tahun Nabi Nuh mengerjain Bahtera itu 120 tahun. Berarti kan kurang lebih 50% dari masa karir dia sebagai petani gitu. Nah, apakah kita mau teman? Apakah kita mau apabila kita sudah bekerja, misalnya anggaplah selesai studi, selesai pendidikan umur 20 lewat sampai kita bekerja gitu teman, dari masa kecil sampai studi itu 24-an. Nah, waktu kerja itu anggaplah 20-an gitu sampai 40-an gitu. Nah, pertanyaannya apa mau gitu kita separuh waktu kita sekitar 10 sampai 15 tahun kita mau gitu meninggalkan pekerjaan kita ya untuk benar-benar fokus, ada masa jeda bagaimana membangun Bahtera, dalam arti kata kalau untuk kita ya berarti membangun rohani kita gitu, bagaimana kita mencari carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya itu ya selama kurang lebih 10 sampai 15 tahun teman. Rasanya nggak semua orang mau. Nah, Nabi Nuh ini mau teman. Nabi Nuh ini mau gitu 120 tahun itu mengerjakan hanya untuk Bahteranya aja ya, karena Nabi Nuh ya seolah-olah mentaati perintah Tuhan, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenaran firman-Nya gitu. Nah, itu Nabi Nuh kerjakan itu selama 120 tahun. Dan pekerjaan Nabi Nuh seperti ini teman-teman, bagi teman-teman duniawi atau orang keyakinan dianggapnya aneh gitu teman, gak wajar, ya gila, salah gitu, bisa dianggap seperti itu gitu. Karena apa? Yang Nabi Nuh hasil itu bukan hasil pertanian, tapi membangun Bahtera yang tidak nyata-nyata untuk kepentingan duniawi saat itu gitu. Nah, beda ceritanya kalau sebelum membangun Bahtera dan setelah membangun Bahtera, ya mungkin orang dunia, orang yang punya keyakinan ya tahu bahwa Nabi Nuh kerja dalam bentuk ya menjadi berkat lahiriah nampak gitu untuk di dunia ini. Nah, ini orang dunia, orang yang berkeyakinan itu pandangan seperti itu teman-teman. Nanti coba saya kupas di draft saya lebih dalam teman, supaya teman-teman bisa lebih mengerti apa sih bedanya pola-pola duniawi dan rohani gitu. Apa sih bedanya pola-pola manusia dengan pola-pola Tuhan gitu. Ada beda di situ. Nah, ini sebelumnya teman-teman, saya coba ajak teman-teman baca di kitab Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai 24. Ini saya mendapatkan ayat ini teman-teman, itu waktu itu saya sharing dengan Oscar teman. Oscar itu ya apa? Ya disebut teman rohani ya bukan gitu, karena waktu awal-awal tahun 2000 Oscar itu meskipun separuh umur saya gitu Pak, sekitar 19-20 tahun, saya udah 40 tahunan gitu. Tapi Oscar itu ya mentor rohani saya waktu itu teman-teman. Meskipun setelah saya lebih mendalami, mengenal-mengerti akan firman Tuhan, ya lama-lama ya kadang menjadi mentor rohani, kadang-kadang menjadi teman rohani gitu, dengan berkembangnya masing-masing kedewasaan rohani antara Oscar dan saya, akhirnya jadi seperti itu. Yang bisa jadi kapan jadi mentor rohani, kapan jadi teman rohani gitu. Tapi pada tahun 2000, Oscar adalah meskipun jauh lebih muda, umur 19 tahun waktu itu, saya 40-an, tetap Oscar adalah mentor rohani saya teman-teman. Nah, itu saya lihat di catatan kitab suci saya itu, Oscar pernah punya impresi begitu ya, bagaimana saya Tuhan seolah-olah ingin saya lebih mengenal-mengerti akan Tuhan, firman Tuhan juga gitu, dan juga bagaimana saya satu saat akan menjadi ya alat gitu, alat untuk Tuhan, bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan tapi sebagai pengusaha teman. Dan nggak tahu apakah saat ini tahun 2021 itu sudah terjadi. Cuman yang jelas saya baru baca tadi pagi gitu, bahwa saya baru baca di kitab Yohanes pasal 17 6 sampai 24 itu ada catatan bahwa waktu itu tahun 2015 Oscar ya men-sharingkan urusan ini gitu. Nah, waktu itu ya pengertian saya beda teman, karena 2015 itu saya baru berapa ya, berarti baru 8 tahun gitu, 8 tahun belajar gitu untuk mengenal
mengenal mengerti firman Tuhan baru 8 tahun, teman. Kalau sekarang kan sudah berjalan kurang lebih hampir 15 tahun ya, teman-teman. Nggak berasa gitu. Nah ini saya coba baca dulu teman-teman di kitab Yohanes. Coba teman-teman lihat juga kitab Yohanes pasalnya 17 teman-teman, ayatnya 6 sampai 24 teman-teman ya. Agak panjang teman-teman. Jadi kitab Yohanes 17 teman-teman, ayat 6 sampai 24. Saya baca universal dan agak cepat aja teman-teman ya. Yesus telah menyatakan namanya kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Jadi seolah-olah Yesus menjadi perantaranya Tuhan Allah gitu untuk memberikan firman-Nya Tuhan Allah gitu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sekarang mereka jadi orang-orang pada tahu bahwa semua yang Tuhan Allah berikan kepada Yesus itu berasal daripada Tuhan Allah gitu. Nah ini kalau saya universalkan ayat ini teman-teman, sekarang mereka tahu bahwa semua yang Tuhan Allah berikan di dalam kepada firman Tuhan itu berasal daripada Tuhan Allah gitu. Jadi firman Tuhan yang saya sekarang baca itu adalah ya yang dari Tuhan Allah teman-teman. Maksudnya gitu. Cuman kalau dari sisi yang bukan Nasrani ya saya harapkan masing-masing firmannya sendiri-sendiri saja gitu. Ini kan cuma untuk sharing aja gitu, untuk cross check bahwa di firman saya ada seperti ini, apakah di firmannya keluarga dan teman-teman saya yang bukan Nasrani ada seperti semacam ini, tidak gitu. Meskipun tidak harus tepat persis sama, kan tidak teman-teman, beda-beda gitu. Sebab segala firman yang Tuhan Allah sampaikan kepada firman Tuhan telah firman Tuhan sampaikan kepada orang-orang dan mereka telah menerimanya gitu. Mereka tahu benar bahwa firman Tuhan datang daripada Tuhan Allah dan mereka percaya bahwa Tuhan Allah lah yang telah mengutus si firman Tuhan tersebut gitu. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Tuhan Allah berikan datang kepada firman Tuhan, sebab mereka adalah milik Tuhan Allah gitu. Jadi kesimpulannya kalau orang yang belajar menerima firman Tuhan, yaitu miliknya Tuhan Allah teman-teman. Jadi hati-hati teman-teman, kalau yang belum membaca firman Tuhan, jangan-jangan apa tanda tanya gitu, apa milik Tuhan Allah atau bukan. Tapi kalau firman katakan begitu, jadi orang yang menerima firman Tuhan ya berarti pasti milik Tuhan Allah gitu. Dan segala milik yang firman adalah milik Tuhan Allah, dan milik Tuhan Allah adalah ya punya firman gitu. Dan firman Tuhan telah dipermuliakan di dalam mereka gitu. Dan firman Tuhan tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan firman Tuhan datang kepada Allah Bapa gitu, Tuhan Allah yang kudus gitu. Peliharalah mereka dalam nama Tuhan Allah tersebut gitu, yaitu nama Tuhan Allah yang telah Tuhan Allah berikan kepada ya si Yesus waktu itu teman-teman, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita gitu. Jadi Yesus pengen sekali firman Tuhan dan Tuhan Allah dan kita itu jadi satu ya di dalam satu atau sama gitu, sama-sama gitu. Jadi manusianya, kitanya, firman Tuhannya dan Tuhan Allah itu jadi satu teman-teman. Selama firman Tuhan bersama mereka, firman Tuhan memelihara mereka dalam nama Tuhan Allah, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepada firman Tuhan tersebut gitu. Firman Tuhan telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi kita jangan sampai masuk yang binasa teman-teman. Orang yang binasa itu kan yang tidak mengerti akan firman Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan, itu ujungnya mendapatkan kebinasaan teman. Kita kan jangan sampai dalam kategori seperti itu teman-teman. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama Tuhan Allah, yaitu namamu Tuhan Allah telah engkau berikan kepada
pada firman Tuhan, aku telah menjaga mereka, tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang firman Tuhan datang kepada Tuhan Allah, dan firman Tuhan mengatakan semuanya itu sementara firman Tuhan masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacita Tuhan Allah di dalam diri mereka gitu. Firman Tuhan telah memberikan firman pada mereka. Firman Tuhan, Tuhan Allah telah memberikan firman Tuhan kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti ya firman Tuhan bukan dari dunia. Nah, ini teman-teman harus tahu teman bahwa firman Tuhan atau Tuhan itu tidak disukai oleh dunia gitu, karena beda gitu. Kalau dunia itu kan memang sekarang ada di dunia gitu, tapi kalau firman Tuhan atau Tuhan Allah itu kan memang tidak ada di dunia teman-teman. Jadi memang asalnya itu dari ya akhirat itu, ya di surga itu gitu. Jadi beda teman-teman. Orang dunia ya berasal dari dunia ini, tapi kalau bicara firman Tuhan itu berasal dari sana, dari akhirat situ gitu. Firman Tuhan tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Tuhan Allah melindungi mereka daripada yang jahat gitu. Mereka bukan dari dunia, sama seperti firman Tuhan bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran gitu. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, dan firman Tuhan adalah kebenaran teman-teman. Sama seperti Tuhan Allah telah mengutus firman Tuhan ke dalam dunia, demikian pula firman Tuhan telah mengutus mereka ke dalam dunia gitu. Jadi Tuhan Allah mengutus firman Tuhan ke dunia, firman Tuhan juga sama gitu, mengutus kita untuk ke dalam dunia gitu. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, dan firman Tuhan menguduskan diri firman Tuhan bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka itu saja firman Tuhan berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan oleh pemberitaan mereka gitu. Jadi kalau seandainya kita menjadi alat memberikan firman Tuhan, ya firman Tuhan mengharapkan juga orang yang mendengarkan melalui kita, karena kita sebagai alatnya, yaitu juga sama gitu, mendapatkan pemberitaan dari itu ya, supaya bisa terlindungi juga gitu, terselamatkan juga gitu, dan bisa percaya gitu orang-orang yang diberitakan melalui kita gitu, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Tuhan Allah di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan di dalam Tuhan Allah, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Tuhan Allah lah yang telah mengutus firman Tuhan gitu. Dan firman Tuhan telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepada firman Tuhan, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Yang kita adalah satu adalah firman Tuhan, Tuhan Allah, dan kita di manusia. Aku di dalam mereka, firman Tuhan ada di dalam mereka, dan Tuhan Allah di dalam firman Tuhan, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Tuhan Allah lah yang telah mengutus firman Tuhan, dan bahwa Tuhan Allah lah mengasihi mereka, sama seperti Tuhan Allah mengasihi firman Tuhan gitu. Ya aku mau supaya ya Tuhan Allah, firman Tuhan mau supaya dimanapun Tuhan firman Tuhan berada, mereka juga berada bersama-sama dengan Tuhan Allah gitu. Mereka yang telah Tuhan Allah berikan kepada firman Tuhan, agar mereka memandang kemuliaan firman Tuhan yang telah Tuhan Allah berikan kepada firman Tuhan. Sebab Tuhan Allah telah mengasihi firman Tuhan sebelum dunia dijadikan. Jadi ini kalau saya universalkan bacanya seperti itu teman-teman. Jadi intinya ada keterkaitan firman Tuhan dengan Tuhan Allah dan kita gitu. Intinya tiga itu teman-teman. Jadi kalau kita percaya Tuhan Allah, ya kita harus percaya firman Tuhan Allah. Kalau kita percaya firman Tuhan Allah, ya berarti kita percaya Tuhan Allah gitu. Nah intinya gitu, terus ada tiga gitu. Jadi nanti akhirnya kita bersatu. Nah kalau kita bicara secara teori rohani, bersatunya itu yaitu dari firman Tuhan teman-teman. Tuhan Allah itu diwakili oleh roh Tuhan, dan kita sendiri diwakili oleh roh kita gitu. Nah jadi akhirnya ini yang bersatu itu maksudnya ini teman-teman. Bagaimana firman Tuhan bersatu dengan kita, ya bagaimana roh Tuhan bersatu dengan kita, ya semua di dalam roh kita gitu. Ini
Kalau bicara rohani seperti itu teman-teman, bukan di jiwa dan tubuh kita, tapi pertama adalah di roh kita. Nanti roh kita ini yang akan menuntun ke dalam jiwa dan tubuh kita teman-teman. Ini sih sudah bacakan kitab Yohanes pasal 17 teman-teman, ayatnya 6-24. Nah sekarang coba saya lanjut lagi aja teman-teman, nggak banyak di kitab Matius teman-teman. Kalau yang dari sharing dengan Oscar kan saya dapat yang ini kitab Yohanes 17 gitu. Nah kalau kita yang bicara penegasan dari ini, ya coba kita cari ke kitab Matius teman-teman. Kitab Matius pasalnya pasal 7 teman-teman. Pasal 7 ayatnya 15-23 teman-teman. Ayatnya 15-23. Nah ini perikopnya judulnya hal pengajaran yang sesat teman-teman. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kita dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas gitu. Jadi kita mesti hati-hati teman-teman. Kalau ada orang yang bicara sebagai teman rohani atau misalnya mentor rohani, ini juga bisa tidak benar gitu. Jadi itu tadi karena firman ini kan begitu gitu. Jadi teman rohani atau mentor rohani itu kalau pemberitaan firman Tuhan itu tidak ada di dalam firman Tuhan, ya berarti itu ngawur teman. Nah problemnya kadang-kadang banyak kita orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan, orang dunia gitu, atau orang yang berkeyakinan karena tidak mengerti akan firman Tuhan. Akhirnya waktu teman rohani atau mentor rohani palsu ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dimakan mentah-mentah aja teman-teman, karena nggak ada cross check dengan kebenaran firman Tuhan yang dipegang gitu. Nah ini bahayanya gitu teman. Makanya kita harus mengerti akan firman Tuhan itu harus seperti itu teman, supaya kita bisa bedakan mana teman rohani, mentor rohani yang domba, mana yang serigala gitu. Nah, firman sudah ingatkan ini gitu. Dari buahnya lah kita akan mengenal mereka gitu. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah aren dari rumput duri? Nah ini firman Tuhan ingatkan begitu. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik gitu. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik gitu. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Prinsip firman Tuhan seperti itu teman-teman. Jadi kita jangan sampai tidak berbuah teman dalam hidup ini gitu. Buah dalam arti kata buah-buah rohani ya. Apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita untuk hal-hal rohani gitu. Kalau kita tidak menghasilkan buah, ya hati-hati bisa ditebang dan dibuang ke dalam api gitu. Firman Tuhan yang katakan seperti itu. Jadi dari buahnya lah kita akan mengenal mereka, bukan setiap orang yang berseru. Jadi ini cerita balik lagi kan cerita mentor teman rohani atau mentor rohani nih. Jadi dari buahnya lah kita akan mengenal si teman rohani dan mentor rohani itu yang benar atau tidak benarnya gitu. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhan Allah yang di sorga gitu. Nah kehendak Tuhan Allah di sorga itu ya firman Tuhan teman-teman. Jadi jangan cuma bicara kita seolah-olah percaya Tuhan tapi versinya kita sendiri gitu. Ya kita percaya Tuhan cuma sekedar versi disuruh agama saja. Bukan begitu teman-teman. Ya kita kalau percaya Tuhan kan memang kita mau mengenal firman Tuhan, kita mampu mengerti firman Tuhan, dan kita berani melakukan firman Tuhan. Nah itu kan yang benar kan itu teman-teman. Tapi ternyata banyak orang gitu lepas kitanya ya, atau mungkin teman rohaninya atau mentor rohaninya yang kadang Tuhan-Tuhanan tapi tanpa dasar firman Tuhan teman-teman. Jadi ya seenaknya sendiri. Ya Tuhan itu diimajinasikan seolah-olah dengan pikiran, perasaan dan kehendaknya sendiri saja gitu. Nah ini yang bikin jadi gak keruan kan ini teman-teman. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, ya kepada Tuhan Allah gitu. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ya, pada waktu itulah Tuhan Allah akan berterus terang kepada mereka, kepada si
kepada si teman rohani atau mentor rohani itu, dan berkata Tuhan Allah tidak pernah mengenal kamu, tidak pernah mengenal mereka gitu. Nyala daripada Tuhan Allah, kamu sekalian pembuat kejahatan gitu. Jadi kalau orang yang tidak melakukan firman Tuhan dari sisi rohani dicapnya pembuat kejahatan, teman-teman. Nah ini di ayat yang 22 teman-teman, yang teman-teman mesti hati-hati ya. Urusan orang kalau bisa mengusir setan, orang yang bisa bernubuat, orang yang bisa mengadakan banyak mujizat gitu, itu bukan berarti orang tersebut semua pasti oleh kekuatan roh Tuhan loh teman-teman. Karena teman-teman harus tahu di dunia ini gitu, di dunia ini ada kelompok roh Tuhan gitu, ada Roh Kudus, ada kelompok roh jahat teman-teman. Nah jadi roh jahat pun bisa teman-teman. Bagaimana roh jahat menyembuhkan orang, ya bagaimana roh jahat untuk membuat mujizat, bagaimana roh jahat membuat nubuat, bahkan roh jahat itu bisa menyamar sebagai firman Tuhan juga loh teman-teman. Bisa menggunakan firman Tuhan itu untuk jebakan-jebakan kepada kita gitu. Jadi Tuhan Allah, firman Tuhan ingatkan di sini bahwa ya memang butuh pergumulan pribadi kita teman-teman untuk mau mengenal firman Tuhan, untuk mampu mengerti firman Tuhan, untuk berani melakukan firman Tuhan. Satu-satunya jalan ya harus bisa menghidupkan roh Tuhan di dalam kita teman-teman. Jadi bagaimana kita hidup dalam keseharian kita itu di dalam jalannya firman Tuhan gitu, dan juga hidup bersama dengan roh Tuhan. Kalau tanpa ada firman Tuhan dan tanpa roh Tuhan, akhirnya kita nggak bisa bedakan teman-teman. Ya kita bedakan roh aja nggak bisa gitu, kita bedakan ajaran aja nggak bisa gitu. Nah ini yang bikin kacau. Jadi memang kembali lagi, apabila kita memang mengasihi Tuhan, ya kita percaya Tuhan dan mengasihi Tuhan, gak ada cara lain teman-teman. Kita harus mau mengenal firman Tuhan, kita harus mampu mengerti firman Tuhan, kita harus mampu untuk berani melakukan firman Tuhan, dan dengan cara begitu ya kita harus mengenal firman Tuhan dan kita harus menghidupkan roh Tuhan itu. Tanpa itu tidak mungkin teman-teman. Nah ini saya sudah bacakan teman-teman di kitab Matius itu, kitab Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23 tadi ya, 23 itu saya udah bacakan. Nah sekarang coba saya masuk ke dalam draft saya teman-teman, masuk ke draft saya gitu. Dunia dan orang berkeyakinan sulit sekali untuk dapat mengerti dan menerima ada perbedaan dalam arti kerja duniawi versus rohani gitu. Jadi ini maksudnya orang dunia dan orang yang berkeyakinan. Ini sekali lagi teman-teman, orang dunia kan orang yang tidak dan belum mengenal firman Tuhan. Kalau orang yang berkeyakinan itu orang yang sangat percaya diri bahwa dia beranggapan percaya Tuhan, dia sudah mengenal Tuhan, tapi dengan cara yang tidak benar teman. Maksudnya tidak benar atau kurang benar itu karena tidak ada basic pengenalan pengertian akan firman Tuhan. Jadi Tuhan itu dibuat sesuai pikiran perasaan kehendak sendiri aja. Firman Tuhan juga sama teman-teman, dibuat oleh pikiran perasaan kehendak sendiri saja. Nah ini orang berkeyakinan itu seperti itu. Bahkan beberapa kali saya sharingkan, orang berkeyakinan itu lebih beresiko untuk sesat gitu dibanding orang yang belum atau tidak mengenal Tuhan. Orang yang belum atau tidak mengenal Tuhan itu karena belum dan tidak mengenal Tuhan, satu saat mungkin ya bisa mengenal Tuhan gitu. Tapi kalau orang berkeyakinan, dia percaya diri kok bahwa dia sudah percaya Tuhan dan mengenal Tuhan gitu. Jadi bagaimana untuk berubahnya gitu kan susah gitu. Nah ini makanya teman-teman jangan sampai masuk dalam kategori orang yang berkeyakinan gitu, sangat dirugikan gitu. Nah ini yang mesti sadar bahwa kalau memang kita percaya Tuhan ya mesti ada dasarnya, bukan dari pikiran perasaan kehendak kita sendiri, tapi dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Ya ada jadi firman gitu. Begitupun soal mengenal firman Tuhan teman-teman. Jangan dianggap kita sudah mengenal firman Tuhan dengan persepsi kebenaran dari pikiran perasaan kehendak si manusia sendiri, dari kita sendiri. Ya kalau kita mau kebenaran yang dari Tuhan yang asli ya adanya di firman Tuhan gitu. Jadi kuncinya dua-duanya teman-teman harus memang untuk bisa percaya Tuhan dan mengenal Tuhan harus dengan basic firman Tuhan dan bahkan harus menghidupkan roh Tuhan teman-teman. Baru kita bicara dalam kondisi di posisi yang benar gitu teman-teman. Nah ini jadi kalau kembali lagi ada perbedaan dalam arti kerja duniawi dan rohani bagi orang yang mengerti akan firman Tuhan dibanding orang dunia atau orang punya keyakinan gitu. Dan juga antara ibadah dan tata cara beragama teman-teman, liturgi gitu, itu juga bisa beda gitu. Jadi antara
hasil kerja kita duniawi dan rohani bisa beda. Ya, cerita tata krama ibadah dan tata cara beragama juga bisa beda gitu. Nah, hal ini karena orang dunia dan orang berkeyakinan tidak memiliki dasar perintah dan peraturan dari kebenaran firman Tuhan yang secara nyata-nyata gitu. Nah, ini yang mereka nggak punya tuh ini, teman-teman. Perbedaan arti kerja duniawi versus rohani. Ya, kita simak gitu. Cerita Nabi Nuh aja. Nabi Nuh dengan membuat bahtera gitu. Ya, sebelum dan sesudah Nuh membangun bahtera. Jadi sebelum bahtera kapal besar itu dibangun atau sesudah bahtera itu jadi gitu. Ya, yang namanya orang dunia dan orang berkeyakinan akan beranggapan apa? Nuh itu kerja gitu. Karena dia sebagai petani. Jadi sebelum membangun bahtera kapal besar tersebut gitu, ya Nuh itu sebagai petani, dan orang dunia, orang berkeyakinan anggap bahwa itu bekerja. Setelah bahtera jadi, teman-teman, bahtera udah selesai, tugas dari Tuhan udah selesai. Ya, setelah 120 tahun dia kerjain bahtera yang Tuhan instruksikan itu, perintah peraturan itu gitu, udah selesai. Nah, Nuh juga sama kerja lagi, teman-teman, sebagai petani lagi. Nah, orang-orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan atau orang yang berkeyakinan, ya taunya begitu bahwa Nuh itu kerja seperti itu gitu, sebelum mengerjakan bahtera dan setelah mengerjakan bahtera. Tapi orang dunia nggak kenal gitu, nggak mengenal bahwa waktu mengerjakan bahtera ini adalah kerja. Orang dunia tidak mau ngakuin itu, orang berkeyakinan nggak mau ngakuin itu. Kerja apa? Nggak ngasilin apa-apa gitu. Kalau kerja menjadi petani kan menghasilkan hasil gitu, buah-buahan apa sayur-sayuran gitu, kan akan menghasilkan itu. Itu pun juga orang dunia dan orang berkeyakinan belum mengupas dalam apa sih bedanya Nuh kerja sebagai petani sebelum bangun bahtera dengan Nuh kerja sebagai petani kembali lagi setelah mengerjakan bahtera. Kalau dalam pengertian firman Tuhan gitu, rohani, ya ada beda, teman-teman. Waktu Nuh mengerjakan sebagai petani sebelum membangun bahtera, ya Nuh kerja sebagai orang baik yang melakukan pekerjaan ya secara baik-baik gitu. Ya berarti mungkin lakukan pekerjaan sebagai orang duniawi yang baik gitu. Tapi setelah Nuh mengalami membangun bahtera tersebut, saya pikir waktu Nuh bekerja kembali menjadi petani, itu petani yang menjadi petani yang rohani, teman. Karena sudah dididik oleh Tuhan dengan jeda waktu 120 tahun itu gitu. Jadi bagaimana Tuhan didik soal Nuh, bagaimana mindset Nuh gitu, pola pikir dan cara hidup Nuh itu dirubah ya setelah mengalami 120 tahun membangun bahtera kapal besar tersebut gitu. Jadi setelah selesai membangun bahtera, saya pikir Nuh akan menjadi petani yang rohani gitu, yang benar gitu. Jadi petani rohani yang benar. Kalau sebelumnya Nuh itu adalah petani duniawi yang baik gitu. Jadi bedanya gitu, transformasi baik dan benar itu yang melalui proses 120 tahun membangun bahtera itu. Nah kita sama, teman-teman, dalam hidup kita juga sama gitu. Kita apakah ngalamin itu? Tidak gitu ya dalam hidup kita. Nah kadang-kadang waktu kita ngalamin itu dicemooh oleh orang-orang dunia atau orang-orang keyakinan. Ya kok begini kerja sih gitu. Padahal memang itu kerja secara rohani gitu, bukan kerja secara duniawi gitu. Ceritanya gitu, teman-teman. Apa ya ini, jadi saya ulang lagi coba. Perbedaan arti kerja duniawi vs rohani. Kita simak cerita Nabi Nuh vs bahtera, bangun bahtera. Sebelum dan sesudah Nuh membangun bahtera, orang dunia dan orang berkeyakinan akan beranggapan Nuh kerja gitu. Kerja sebagai petani yang menghasilkan berkat secara lahiriah, jasmani, nyata-nyata, teman-teman. Sedangkan waktu mengerjakan bahtera adalah bukan kerja gitu. Ya, karena ya tidak hasilkan berkat secara lahiriah dan jasmania gitu, jasmani, tetapi berkatnya secara batinnya dan rohani yang tidak terlihat nyata-nyata oleh orang dunia dan orang berkeyakinan tadi, teman-teman. Nah, dari persepsi Tuhan, secara rohani, ibadah adalah bekerja gitu, baik hasilkan berkat lahiriah atau jasmani ya maupun
berkat batiniah atau rohani. Nah, ini dari sisi persepsi Tuhan dan persepsi rohani seperti itu, teman-teman. Jadi Nuh waktu menjadi petani ya disebutnya bekerja gitu secara duniawi, ya setelah selesai bahtera juga bekerja setelah duniawi. Tapi kalau bicara waktu mengerjakan bahtera juga, kalau dari persepsi Tuhan, dari persepsi rohani, ya itu juga bekerja, teman-teman. Cuma untuk batinnya dan rohani. Bedanya apa? Kalau yang lahiriah dan jasmani itu kan untuk kepentingan dunia, teman-teman. Tapi kalau bicara untuk yang namanya batinnya atau rohani itu kan untuk akhirat. Jadi untuk bekal hidup duniawi dan bekal akhirat. Yang bekal duniawi adalah yang menghasilkan berkat berupa lahiriah dan jasmani. Tapi kalau untuk yang rohani, yang untuk di bekal alam akhirat yang kekal, itu adalah yang menghasilkan berkat batiniah dan rohani, teman-teman. Bedanya gitu, teman. Jadi di kacamata Tuhan, di persepsi Tuhan itu ya bedanya gitu, teman. Berkat lahiriah atau jasmani di dunia dapat jadi berkat bagi kita dan juga bagi sesama kita. Jadi teman-teman juga mesti sadar bahwa berkat di lahiriah jasmani itu butuh, teman-teman. Baik untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, maupun untuk sesama kita, teman-teman. Karena terkait dengan apa? Berkat dari hasil kita. Adapun berkat batiniah, rohani adalah bekal akhirat yang harus kita lakukan sejak hidup di dunia ini. Jadi kita juga harus melakukan, mencari, mengumpulkan berkat akhirat itu di dunia ini, teman-teman. Jangan diasumsikan karena itu akhirat jadi nanti dicari di akhirat. Nggak bisa, teman-teman. Di akhirat itu sudah kekal, tidak pernah akan ada perubahan apa-apa. Jadi untuk bekal akhirat pun kita harus mencari di sini. Jadi kita hidup di dunia itu dua, teman-teman. Mencari berkat duniawi untuk kita, keluarga dan sesama kita, dan juga mencari berkat akhirat, teman-teman, untuk kita, keluarga dan juga sesama kita. Sama, teman-teman, dua-duanya sama gitu. Jadi di sini saya perjelas bekal akhirat yang harus kita lakukan sejak hidup di dunia ini, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk sesama kita, keluarga dan sesama kita, sampai ke ujung bumi, teman-teman. Ya, ini dengan momen-momen seperti ini, teman-teman, mestinya ada peluang melalui media sosial yang berkembang pesat sekali. Ya, contohnya kita membuat YouTube ini, teman-teman, bagaimana memberitakan kesaksian hidup kita gitu, yang melalui YouTube ini saja sudah merupakan pemberitaan, teman-teman, sampai ke ujung bumi. Karena ya tergantung gitu ya, kalau memang Tuhan jadikan kita sebagai alat Tuhan melalui YouTube ini, jangan-jangan yang mendengar itu bukan cuma keluarga kita, bukan cuma teman-teman kita, tapi jangan-jangan orang yang di luar kota, orang yang di luar pulau, orang yang di luar negeri gitu. Ya bisa begitu, teman-teman. Itu kembali terserah Tuhan mau manfaatkan sharing semacam ini seberapa besar gitu. Minimal kalau untuk pribadi kita berniat membuat vlog semacam ini, ya minimal ya kita taat ya melakukan perintah dan peraturan firman Tuhan gitu ya. Kita melakukan firman gitu ya, seperti itu. Karena di dalam firman itu, selain kita melakukan firman Tuhan, Tuhan juga ingin kita untuk mengajarkan firman Tuhan gitu. Tapi karena kita bukan mentor rohani, ya kita cuma bisa memberitakan firman Tuhan dengan cara-cara seperti ini saja, teman-teman, yang bersaksi seperti ini gitu. Jadi media sosial penting sekali. Coba teman-teman pelajari gitu, apa yang harus diperbuat gitu. Butuh kedewasaan rohani untuk mengubah pengertian ibadah yang benar, di mana makna ibadah adalah bukan hanya cukup percaya adanya Tuhan secara pribadi atau agama saja, tetapi harus dengan mau kenal Tuhan, mampu mengerti Tuhan gitu, serta berani dan mampu melakukan firman-Nya gitu, firman Tuhan, teman-teman. Jadi tidak bisa cuma sekedar percaya gitu saja gitu, harus mau mengenal, mau mengerti, dan juga harus berani melakukan firman Tuhan gitu. Kedewasaan rohani yang membuat kita kenal dan mengerti bahwa kuasa supranatural, nah ini yang hati-hati, teman-teman, yang di ayat yang terakhir, bahwa ya, ada roh jahat yang bisa mampu membuat mengusir setan gitu, mampu bernubuat, bahkan membuat mujizat gitu. Jadi kedewasaan rohani yang membuat kita kenal dan mengerti bahwa kuasa supranatural dari Tuhan itu bisa saja ada di luar kuasa dari kuasa Tuhan Allahnya sendiri gitu, yakni kuasa-kuasa ya dari roh jahat di luar Tuhan Allah, dan dengan ketentuan syarat-syarat dari
Maksudnya kalau roh-roh jahat itu kuasanya itu tidak sesuai dengan ketentuan syarat-syarat yang di firman Tuhan, beda gitu. Kalau cerita kekuatan dari roh Tuhan yang asli itu kan selalu tidak pernah menyimpang dari firman Tuhan, teman-teman. Tapi kalau bicara kekuatan roh-roh jahat itu bisa menyimpang, intinya gitu, teman. Ini sudah ceritanya kepanjangan, teman-teman, jadi saya balikin lagi, rasanya tutup begini aja. Jadi intinya saya cuma ingetin bahwa di temanya itu kerja hasilkan berkat jasmani maupun rohani adalah ibadah dunia serta akhirat. Jadi orang-orang yang orang-orang dunia atau orang yang berkeyakinan coba ayo buru-buru gitu, bagaimana untuk bisa secepatnya untuk lebih mau mengenal firman Tuhan, untuk mampu mengenal firman Tuhan, untuk mampu melakukan firman Tuhan dengan cara yang tadi, teman, harus ada kemauan mengenal firman Tuhan dan harus punya kemampuan dengan cara menghidupkan roh Tuhan di dalam kita supaya kita mampu gitu mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Oke, teman-teman, see you, bye bye.